Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silnia Maghfirah, NIM 2117236 dari kelas PP SKI G. Kali ini saya memperoleh tokoh Zaid bin Tsabit. Siapa yang nggak kenal dengan Zaid bin Tsabit? Zaid bin Tsabit adalah sang penulis wahyu sekaligus surat-surat Rasulullah. Rasulullah sangat mempercayainya dan sangat menghormatinya, sehingga Zaid bin Tsabit ini diminta untuk menulis wahyu. Langsung ke biografi singkat Zaid bin Tsabit. Nama lengkap dari Zaid bin Tsabit adalah Zaid bin Tsabit bin Ad-Daha bin Zaid Ludzan bin Amru. Ketika Zaid bin Tsabit umur 11 tahun, ia baru masuk Islam bertepatan saat terjadinya Perang Badar. Zaid bin Tsabit merupakan keturunan dari Bani Khazraj dan ia mulai tinggal bersama Rasulullah dan saat ia hijrah ke Madinah. Ketika Zaid bin Tsabit berusia 11 tahun, dikabarkan Zaid bin Tsabit ini telah menghafal 11 surat dari Al-Quran. Saat peperangan Tabuk berlangsung, Rasulullah menyerahkan bendera Najjar yang semula dibawa oleh Umaroh dan diserahkan kepada Zaid bin Tsabit. Lalu Umaroh bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menyerahkan bendera ini kepada Zaid?" Rasulullah menjawab, "Al-Quran harus diutamakan, sedangkan Zaid ini lebih menghafal Al-Quran daripada engkau." Selang berjalannya waktu juga, terjadilah perang Yamamah, di mana banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur syahid dalam pertempuran. Khalifah Umar merasa cemas, sehingga segera mengusulkan kepada Abu Bakar untuk menghimpun Al-Quran. Langkah selanjutnya, Khalifah Umar dan Khalifah Abu Bakar mempercayakan tugas ini kepada Zaid bin Tsabit. Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Tsabit, "Wahai engkau Zaid bin Tsabit, pemuda yang cerdas, dan kami tidak meragukan lagi kecerdasan engkau." Awalnya Zaid bin Tsabit ini menolak untuk mengemban amanah besar ini, tetapi setelah diyakinkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar, Zaid mengiyakan. Zaid mulai mengecek dan menelaah hingga terkumpullah Al-Quran tersusun dan terbagi-bagi menjadi masing-masing juz. Tentang tanggung jawab besar ini, Zaid berkata, "Jika kalian memerintahkan saya untuk memindahkan bukit di tempatnya, itu lebih ringan daripada kalian membebankan saya untuk membukukan Al-Quran." Dan Zaid pun berkata demikian juga, "Aku mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, daun-daun lontar, dan hafalan-hafalan orang-orang soleh." Atas izin dari Allah, Zaid berhasil membukukan Al-Quran dengan baik. Selanjutnya, selain Zaid sebagai sang penulis wahyu, Zaid juga menjadi ulama di kalangan Madinah. Zaid sangat handal dalam bidang fikih, dalam bidang fatwa, dan ilmu faraid atau waris. Saat pemerintahan Utsman dan Umar, Zaid ini ditunjuk untuk menjadi pengganti sementara jabatan khalifah, karena saat itu Khalifah Umar dan Utsman sedang menunaikan ibadah haji. Demikian pula dalam pemerintahan Abu Bakar dan Umar, Zaid juga ditunjuk menjadi bendaharanya. Dan saat dalam pemerintahan Utsman juga, Zaid ditunjuk untuk menjadi pengurus dari Baitul Mal. Langsung saja ke wafatnya Zaid bin Tsabit. Zaid bin Tsabit wafat tahun 56 Hijriah.
pada usia ke-56 tahun di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada hari wafatnya itu, Abu Hurairah berkata, "Pada hari ini telah wafat orang terbaik di umat ini. Dia adalah Zaid bin Sabit. Semoga Ibnu Abbas bisa menjadi penggantinya." Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa. Amin.